Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Fadila sebagai mahasiswa institusi kami yang sedang melakukan tugas wawancara Pak D dalam mata kuliah pendidikan Pancasila. Mohon persediaan Pak D Rizky dan kerelaan waktu untuk berkenan menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama-tama, nama lengkap Pak D. Rizky Nawawi. Pak D Rizky Nawawi. Ya, Rizky-nya memakai E itu, Rizky. Rizky, R-I-F-A-Y-E. I-E. Oh, oke, siap. Rizky Nawawi. Baik Pak D, biasa nama panggilan Pak D di masyarakat apa Pak D? Nama panggilan biasa Pak D di masyarakat sekitar? Ya masyarakatnya banyak, kalau di sini saya dipanggil Pak Guru. Baik, baik. Pak D kelas dan tahun berapa? 40. 40? Wow. Ya, that's why I'm 84. Ada 40. Baik, selanjutnya pada berlangsungnya reformasi tahun 1998, Pak D kira-kira umurnya berapa? 98. Ya, gitu. 98 kurangi 40. 40. 58 tahun. Berarti sudah berpengalaman ya Pak D. Nah, jadi pendahuluan saya, sebagaimana kita ketahui ini Pak D, kondisi masyarakat Indonesia ini setelah reformasi tahun 98 sudah tidak diwajibkan lagi untuk mengikuti kegiatan penataran dan pembinaan tentang P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila lagi. Nah, sementara itu, di kalangan dunia pendidikan ini, baik di tingkat sekolah dasar, menengah, lanjutan maupun di perkuliahan itu sempat terjadi perubahan esensi materi pengajaran tentang Pancasila yang cenderung menjadi berkurang dari segi kualitas jam belajarnya ataupun berkurang dari segi kedalaman materinya. Jadi tidak terlalu mendalam kalau sekarang. Jadi akibatnya banyak nih masyarakat yang menjadi tipis tentang pemahamannya tentang Pancasila Pak D. Jadi juga banyak yang menjadi tidak paham sama sekali tentang nilai-nilai Pancasila. Sehingga suasana kehidupan masyarakat Indonesia ini yang tadinya aman, tentram dan damai, jadi tiba-tiba berubah menjadi masyarakat yang mudah tersulut kemarahan, bahkan sampai nggak jarang tuh yang berkembang menjadi tawuran antar warga, menjadi yang kebrutalan kayak gitu Pak D. Nah, untuk itu diadakanlah kegiatan wawancara pada pagi ini Pak D untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang Pancasila saat ini. Nah, kita akan ke pertanyaan yang pertama. Apa sih yang Pak D ketahui tentang Pancasila Pak? Banyak banget ya, karena Pancasila itu diberi predikat macam-macam. Ada yang bilang dasar negara, falsafah negara, ada yang bilang guidance of life, menuntut hidup dan sebagainya. Yang kita ketahui Pancasila itu satu aja mestinya, dasar negara. Jadi yang lain itu adalah kemudian setelah Pancasila kita jadikan dasar negara dulu, jangan jadikan yang lain. Nah, sebab Pancasila itu lahirnya memang untuk menjadi dasar negara. Saya nggak tahu, mungkin pertanyaan berikutnya ada, tetapi waktu itu kan kita belum merdeka, masih dijajah Jepang. Kemudian ada badan yang namanya Dokumitsu Junbi Sakai. Pernah dengar? Pernah, BPUPK. Ya, itu badan persiapan kemerdekaan Indonesia, penyelidik persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan inilah yang kemudian mengadakan rapat-rapat, lalu jenderalnya Jepang di Indonesia pada waktu itu menanyakan, kalau Indonesia mau merdeka, di atas dasar apa kemerdekaan itu akan didirikan. Lalu dijawab oleh beberapa penjawab, dan yang paling menonjol adalah Jalan Soekarno dalam pidato lahirnya Pancasila. Dasar negara kamu adalah Pancasila. Jadi saya berikan penjelasan, tapi jawaban dari pertanyaan Anda tadi, apa yang Bapak ketahui tentang Pancasila, dasar negara? Baik Pak. Selanjutnya, pernah nggak Pak D ini mendapatkan mata pelajaran Pancasila di waktu sekolah? Nah, seingat Pak D itu tahun berapa? Atau jenjang apa? SD, SMP, atau SMK? Baru sudah berapa lama? Saya Manggala BP7. BP7? Iya. BP7 itu apa Pak D? Yang melaksanakan P4 itu kan BP7 namanya. Oh, Pak D yang melaksanakannya? Saya Manggalanya. Saya penceramahnya, saya guru besarnya di situ. Jadi bukan sekedar belajar Pancasila, saya guru Mengajarkan untuk bangsa ini. Bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di seluruh Indonesia, sampai ke luar negeri, sampai dimanapun orang Indonesia berada, mulai dari nelayan, lurah, sampai kepada jenderal-jenderal, itu semua ikut P4, mahasiswa ikut P4, pegawai-pegawai harus ikut P4. Nah, saya Manggalanya. BP7 itu kamu masih bisa lihat kantornya di depan Gambir itu di Pejambuan, itu kantor BP7 dulu. Markas kemudian di setiap daerah ada BP7-nya. Saya dulu deputi bidang Undang-Undang Dasar 45 di BP7 itu, ketika kepala BP7 adalah Sarwo Hedi Wibowo, jenderal. Masih hafal Pak D? Masih hafal juga sampai nama-namanya? Ya hafal lah, orang kita kerja sama satu kantor dan bukan dapat ngapal-ngapal, kalau kita kerjakan langsung ya, mempersiapkan konsep, saya ceramah sampai ke Jerman, sampai segala macam begini dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, ya orang-orang. Baik. Berarti bisa saya simpulkan kalau Pak D ini yang menyusun
yang merangkai cara-caranya, sehingga bagaimana cara mengajarinya ya? Ikut Juga. bukan saya. Oh iya, maksudnya berunding bareng-bareng. Ya, karena itu tim. Baik, Pak. Jadi pertanyaan kamu tadi kan, apa Bapak pernah belajar dan sebagainya? Saya bilang, ya belajar tentu. Karena saya bukan cuma belajar, saya pengajar Pancasila. Manggala, BP7. Manggala itu guru besar. Manggala, BP7. Kalau kamu lihat, piagam-piagam saya ratusan di dalam piagam penataran. Piagam dari semua universitas, semua instansi, semua lembaga yang saya tata, mereka berikan penghormatan dengan piagam-piagam itu. Jadi foto saya, nah ini Manggala BP7. Ya. Kalau boleh tahu, itu padannya apa? Badan pelaksana negara P4. BP3. Tadi kita pertanyaan selanjutnya Pak D. Menurut Pak D, pelaksanaan Pancasila di Indonesia sekarang ini masih terlihat kuat atau udah agak memudar Pak D menurut persepsi pandangan Pak D daripada yang zaman dulu? Ada dua, satu formalitas, satu esensi. Kalau formalitas, ya Pancasila itu begitu-begitu aja. Dari segi esensi, Pancasila itu sebenarnya memang way of life. A way of life ya, jalan hidup, cara hidup, panduan hidup. Way of life of Indonesian people. Jadi jalan hidup, cara hidup orang Indonesia. Itu artinya sebelum kita memformulasikan Pancasila itu di dalam istilah Pancasila itu sudah ada. Jalan cara hidup orang Indonesia. Orang Indonesia sudah gotong royong. Orang Indonesia sudah beragama, melakukan ketuhanan yang maha esa. Orang Indonesia sudah melakukan pemilihan kepala desa dan sebagainya untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Nah, kalau ada kegiatan panen dan sebagainya, kegiatan sosial rakyat Indonesia juga kelihatan. Jadi Pancasila memang way of life. Jadi bukannya ini sering, apa kalian mengerti sampai ke situ? Jadi bukannya ada Pancasila, digali Pancasila diumumkan oleh Soekarno, dipidatokan oleh Soekarno di dalam PKI, kemudian baru orang Indonesia dipanggil, ini Pancasila, mari bukan. Pancasila itu sudah menjadi cara hidup kamu. Kemudian inilah yang oleh, sebenarnya memang Soekarno itu, yang menggali Pancasila itu, kemudian diformulasikan di dalam Pancasila. Banyak yang begitu, salah. Keliru ya Pak? Ya keliru ini bukan artinya bukan hanya dalam Pancasila yang begitu. Bahasa saja. Bahasa Indonesia saya ambil ya, gampang bahasa Indonesia because that's our language, our mother tongue. Kita tidak belajar aturan bahasa. Aturan bahasa itu namanya tata bahasa. Berdasarkan tata bahasa kita sudah berbahasa Indonesia, baru aturannya dibuat berdasarkan. Begitu juga Pancasila. Orang yang sudah berbahasa Indonesia, kemudian kita melakukan sumpah pemuda, bersumpah bahwa bahasa kita satu bahasa Indonesia ini. Pada waktu itu sumpah itu sudah dalam bahasa Indonesia. Karena kita memang sudah berbahasa Indonesia, that's it Pancasila. Pancasila itu dilahirkan ketika Indonesia itu memang sudah Pancasila. Ada orang bikin rumah. Kamu liwat. Wah ini lagi apa Pak? Lagi bikin rumah. Waduh, ada yang kurang hati. Kamu pulang karena kamu ingat di rumah itu ada paku yang tidak terpakai, ada kawat yang tidak terpakai. Kamu ambil paku itu. Ini tak pakai lagi Pak enggak. Kalau kamu bawa, kamu sumbangkan, itu Pancasila. Sudah tahu menolong ya? Ya, jadi Pancasila itu kalau pertanyaan kamu tadi apa? Pertanyaannya persepsi Pak D, Pancasila sekarang ini sudah pudar atau kuat? Kalau kamu akan memikirkan menganalisis itu, kamu beranjak daripada bagaimana gotong royong di dalam masyarakat, bagaimana kehidupan berketuhanan kita, bagaimana pemilihan demokrasi kita dulu mundur atau maju sampai sekarang. Itulah tolok ukurnya. Nah kita lihat gotong royong masih ada atau enggak? Masih enggak ada. Saya teriak-teriak, kerja bakti nggak ada yang datang. Iya, sudah mulai pudar berarti. Nah, dari kehidupan beragama, masjid tambah banyak, pesantren tambah banyak, cadar tambah banyak, gamis jadi pakaian sehari-hari. Tetapi apakah kehidupan itu ternyata di dalam ajaran agama ini sudah terwujud dalam kehidupan? Kita lihat, gas melon, karena ditulis untuk orang miskin. Orang kaya pakai gelang, pakai jam tangan, pakai nenteng gas melon. Sesuai nggak sama agamanya? Tidak. Nah, kalau begitu kehidupan agama kita ini muncul menggebu-gebu dalam bentuk formal, dalam bentuk gamis, dalam bentuk umroh. Tapi dalam kehidupan sehari-hari menjauh. Buktinya gas melon, nggak usah kasih contoh lain. Gas melon ditenting orang kaya, orang miskin nggak bagian. Sumbangan langsung tunai orang miskin. Cuma melihat dari
Karena dibagi kalau saudaranya RT, saudaranya RW. Orang dalam ya. Nah, jadi dari situ aja saya nggak mau bilang mundur, nggak bilang maju. Nanti sepertinya kita tidak simpati pada pemerintah. But that is reality. Ya. Itulah realitasnya. Menurut kamu maju atau mundur? Pemilihan umum sekarang ini bukan rakyat menyatakan suara hati nuraninya, tetapi dipilih. Maju itu. Jadi itu ya kamu bisa nilai sendiri kok. Pemilihan umum yang banyak sudah marak dengan money politik. Itu mundur atau maju? Penyalahgunaan seperti gas melon tadi, itu mundur atau maju? Kehidupan beragama ini, mundur atau maju? Jadi nggak usah kita jawab lah, lihat aja dalam keadaan masyarakat. Nah, Sebenarnya Pak Dik, pertanyaan selanjutnya itu, menurut Pak Dik, perlu nggak nih nilai-nilai Pancasila kita masyarakatkan lagi, kita ini kan lagi, kalau menurut Pak Dik penting, kira-kira untuk kalangan mana aja Pak Dik? Nah, bentuknya menurut Pak Dik itu bentuknya seperti apa? Apakah P4 lagi atau kayak gimana Pak Dik? agak susah karena Betul Pak. lahir ke dunia ini diciptakan Allah Adam, kemudian Hawa. Kemudian Adam dan Hawa mempunyai anak sepasang. Kemudian sepasang lagi. Sepasang itu selalu anak Adam dan anak Hawa ini perempuan laki-laki, perempuan laki-laki. Anak mereka yang pertama, perempuan laki-laki, kawin dengan anak yang kedua, perempuan laki-laki. Laki-laki yang pertama dengan perempuan kedua, perempuan pertama dengan laki-laki yang kedua. Kawin silang. Tapi pada yang pertama dan yang kedua ini pun, dua pasangan pun sudah terjadi pembunuhan. Karena tidak puas dengan keputusan, menginginkan adiknya sendiri. Berarti chaos tahu kan? Kekacauan. Kekacauan ya, bagaimana chaos kalau kamu kalau guru kamu punya chaos ya, chaos tetap chaos. Karena orang jadi tidak mengerti kalau chaos. Chaos itu sudah terjadi sama tuanya dengan sejarah kehidupan manusia. Jadi dosa bukan kamu. Adam itu anaknya sudah membunuh. Sudah dari awal ya. From the beginning of the history, from the first man, jadi semuanya sudah dari awal. Nah ini, kalau ditanyakan, Pancasila itu perlu atau tidak? Ini saja sudah membuktikan bahwa kehidupan manusia untuk keberlangsungan hidup itu merupakan hukum. Sejak kapan? From the beginning. Kebutuhan kita akan hukum our needs of law is as old as the human history. Kebutuhan kita akan hukum sama Tuhannya dengan kebutuhan dengan kemanusiaan. Jadi Pancasila perlu atau tidak sekarang? Hubungkan dengan tadi, mundur atau maju? Kita jadi damai atau tidak karena agama itu adalah dalam bentuk membangun masjid, membangun musola, membangun pesantren, mengadakan lebih banyak majelis taklim dan sebagainya, lebih banyak umroh dan sebagainya, atau mewujudkannya dalam kehidupan masyarakat. Ini untuk orang miskin. Jangan ambil hak orang miskin. Kamu kan belajar agama, kamu tahu dosanya itu kan memakan hak orang miskin. Tapi kan orang kaya lakukan. Mundur. Nah ini memerlukan hukum. Hukum yang tertua itu adalah agama. Kenapa hukum yang tertua? Karena kriminalitas itu sudah ada ketika manusia pertama. Sesudah manusia diciptakan Allah. Adam masih diciptakan dari tanah. Hawa diciptakan dari tulang iga, tulang rusuk. Ini ciptaan Allah. Makanya itu Adam dan Hawa itu orang paling cantik, paling ganteng, paling tinggi, paling pintar, paling segala-galanya ciptaan Allah. Tapi begitu, yang kedua bukan ciptaan Allah lagi, sudah brengsek. Satu membunuh yang lain. Sejak itu juga lah, hukum itu akan diperlukan untuk mengatur ini. Nah kalau gitu, Pancasila memang perlu. Lalu dari mana? Kalau kamu mau bikin susah, bisa susah. Kalau kamu mau bikin mudah, ya mudah. Nenek moyang kamu dulu, kamu nggak tahu namanya, nggak tahu tempatnya. Karena sejarah manusia itu pendek. Buyut sampai buyut sudah bagus. Di atas buyut dia tahu sudah nggak ada. Pendek kan sejarah manusia itu. Bukannya 10 keturunan di atas nggak ada. Bikin kuburan ngomong bodoh. Itu sekedar itu mendewa-dewakan klan supaya kita ini keturunan ningrat dan sebagainya itu saja. Yang begitu itu sudah mengatur dirinya nenek moyang kamu. Sejak awal, karena Pancasila dengan sila atas. Cuma namanya berbahasa Pancasila, 5 sila itu pertama. Soekarno, jangan diingkari. Pidato 1 Juni itu sudah pidato lahirnya Pancasila. Itu pidato Soekarno, jangan diingkari. Karena banyak yang akan menafikan jasa-jasa Soekarno. Tapi Pancasila ini sudah ada sebelum Pancasila itu. Soekarno sendiri mengatakan, saya bukan pencipta Pancasila. Saya tidak melahirkan Pancasila. Saya menggali Pancasila dari bumi pertiwi. Kata Soekarno. Saya menggalinya.
Bagaimana dari mana saya menggali Pancasila itu? Pancasila sudah ada dalam kehidupan masyarakat. Kemudian ini saya cocokkan dengan pelajaran internasional. Ternyata tidak bertentangan. Pancasila itu tidak merombak, tidak menafikan, tidak melawan komunisme. Pancasila itu tidak juga melawan sosialisme. Pancasila itu adalah persatuan, pertemuan, peningkatan derajat dari Uhre Optrekking, kata Soekarno, dari ajaran komunis dan ajaran Amerika Serikat, liberalisme. Kalau memperhatikan sila yang 5 itu, memang dia gabungan antara liberalisme dan komunis sosialisme. Jadi secara nasional dia memang digali dari kehidupan, secara internasional dia sejalan, tapi bukan dengan satu, tapi sejalan dengan dua aliran yang hidup keras di dalam dunia itu, yaitu liberalisme dan sosialisme. Perbedaan di dalam ada Tuhan tidak ada. Ada. Saya berikan bukti. Ini kalau pakai sejarah, belajar sejarah ya, jangan omong kosong, jangan kurang leher adunya, tapi argumentasi. Dan argumentasi itu harus didukung oleh fakta yang dapat kamu buktikan. Tunggu. Baik, menjelaskan secara singkat aja yang tentang pertama perbedaannya tentang sekarang sama yang zaman Pak D. Secara singkat aja Pak D. Perbedaan antara yang sila keagamaan dengan tahun 98 atau sebelumnya dengan yang sekarang. Yang keagamaan, saya bilang perbedaannya, kalau dulu kita beragama dengan heart, sekarang dengan head. Dan itu sudah saya jelaskan, dengan heart maksud apa, dengan head, dengan... Baik, selanjutnya di sila kedua Pak D, secara singkat juga segi kemanusiaan yang tadi kita bicarain dengan zaman sekarang dan zaman dulu itu perbedaannya gimana? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab itu memang diangkat ya, dari tadi yang saya katakan ada internasionalisme, ada lokal. Ini diangkat karena dia ini humankind sifatnya universal. Nah, jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu apa perbedaannya antara yang dulu dengan sekarang? Sekarang kita mencoba memformulasikannya dalam kenyataan dengan menggalakkan, meningkatkan HAM dan sebagainya. Di situ. Siap Pak D. Selanjutnya yang persatuan Indonesia Pak D, perbedaannya gimana menurut Pak D? Persatuan Indonesia itu dulu bedanya dengan sekarang. Kalau dulu persatuan Indonesia itu kan mempersatukan suku-suku. Sekarang kita meniadakan itu, kita sudah punya satu kata, kebangsaan. Jadi sekarang ini kalau dulu saya tanya, kamu orang mana? Saya orang Jawa, saya orang Cina. Kalau sekarang tidak, kamu orang mana? Saya orang Indonesia. Suku kamu apa? Jawa. Itu perbedaannya. Jadi Indonesia dulu, baru Jawa. Indonesia dulu, baru Cina. Nah, jadi Indonesia ini sudah menjadi dasarnya, baru unsur identifikasinya itu yang menjelaskan asalnya dari mana. Itulah yang disebut kebangsaan. Baik tadi, saya cek lagi. Saya berdiri. Nah, sekarang kita ke sila keempat, nilai permusyawaratan atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, menurut Pak D, kondisi ini di tahun reformasi dengan sekarang itu pendapat Pak D gimana? Apakah ada perbedaan atau seperti itu? Banyak perbedaannya kalau tentang itu, karena ini adalah tentang demokrasi, permusyawaratan. Jadi perbedaannya banyak, saya bilang kenapa? Karena ini menjadi proforma di dalam mengambil keputusan. Satu keputusan akan dianggap mempunyai kekuatan hukum kalau dia didukung orang banyak. Dukungan orang banyak itu akan terlihat kalau dimusyawarahkan. Karena itu ada suara bulat, ada setengah lebih satu, dan sebagainya.
Nah, itu untuk membuktikan bahwa keputusan ini sudah didukung orang banyak. Nah, perbedaannya terletak di situ. Proses mendapatkan dukungan orang banyak ini Berbeda ya. letak perbedaannya. Kalau dulu dengan menanyakan hati nuraninya, menanyakan kehendaknya, kalau sekarang menanyakan dengan berapa kira-kira mereka harus dibayar. Nah, jadi tercemar oleh itu sehingga nanti tanggal 14 kita mau pemilihan kan? Betul. Rakyat itu tidak semuanya datang dengan apa yang dia mau, tapi apa yang dia suruh. Saya kan udah terima duit, lo jangan gitu lo berdosa. Walaupun dikit kamu udah terima duit, kamu harus pilih si anu. Itu perbedaannya. Jadi pengaruh materialisme itu menyebabkan ada istilah bahasa, money politik, pengaruh kekuasaan, dan sebagainya. Sehingga tidak lagi mencerminkan kemurnian suara hati nurani rakyat. Berarti pengaruh-pengaruh itu dari sekarang itu lagi kuat banget ya Pak. Itu aja. Selanjutnya ke sila kelima atau nilai keadilan atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nih Pak D. Menurut Pak D, keadilan sosial itu dibandingkan kondisi masa reformasi sama sekarang itu ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Artinya kita mau bilang maju, buktinya enggak. Kita mau bilang mundur, buktinya kita masih hidup. Jadi ya biasa-biasa aja. Bagaimana mau membuat keadilan sosial kalau semua ini agak politis sedikit. Kalau semua ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang menentukan ya pengusaha. Kalau ukurnya keuntungan mereka. Nah, jadi kalau itu belum masih lama. Ekonomi rakyat harus kembalikan kepada rakyat. Harga ditentukan oleh pasar. Pasar kerjanya pengusaha. Petani kita tidak akan pernah bisa kaya. Karena mekanisme pasar itu. Jadi harga barang tidak ditentukan oleh petani. Tapi harga produksi ditentukan oleh pasar. Harga pupuk, harga karung, ongkos angkutan dan sebagainya ditentukan oleh pasar. Sehingga biaya produksi petani itu bisa dihitung. Ini mereka bikin bawang merah produksinya kan 20.000. Suruh mereka jual 22,5. Ambil bulog 22,5, di atas itu tidak boleh. Itu yang menentukan. Dikendalikan. Ya, dikendalikan oleh itu. Nah, sebaliknya BUMN dan juga dikendalikan. Karcis kereta api itu ditentukan biaya. Satu orang ke Surabaya itu berapa? Hitung semua biaya. Ternyata biayanya sekian. Maka harga karcis mereka tentukan. Tapi toh setiap tahun kereta api masih rugi, Garuda masih rugi, Pelni masih rugi, Damri masih. Padahal biayanya dihitung, bayarannya dihitung, perbedaannya mereka yang buat. Bagaimana bisa rugi? Internalnya ya. Nggak bisa kita jawab. Tapi lihat pegawainya kayak kaya. Betul. Nah, itu aja. Tidak mencerminkan. Baik, selanjutnya pertanyaannya itu, menurut Pak Denny, Indonesia ini bisa gak nih jadi negara maju sama negara terkemuka Pak Denny? Sangat bisa, Berdasarkan- sangat bisa. Itu Kenapa? tergantung kepada pimpinan negara. Jangan pimpinan negara itu disepelekan, karena pimpinan negara itu mencerminkan rakyat. Jadi dari seluruh rakyat itu nanti akan mengerucut jadi satu. Inilah pemimpin. Mungkin Ganjar, mungkin Prabowo, mungkin Anies. Pimpinan negara itu. Tetapi bukan dia sendirian. Nah, disinilah tadi ada kesulitan. Karena pimpinan negara ini akan tidak terlepas dari pengaruh
yang menjadikan dia pemimpin. Ini lebih besar pengaruhnya. Nah, jadi kita nggak usah uraikan itu terlalu dalam, luas, dan memerlukan argumentasi yang cukup. Lihat dari potensi ekonomi, barang tambang kita, barang di atas tanaman kita cukup banyak. Potensi manusia kita, potensi manusia itu dihitung dengan jumlah manusia, ke tingkat ketaatan, kerajinan, pengetahuan dan sebagainya cukup memadai. Dari segala sisi Indonesia itu nggak pantas miskin. Lucu kalau Indonesia itu miskin. Singapura itu karena dia nempel sama Indonesia, dia kaya. Hanya karena dia nempel Indonesia. Coba kalau Singapura itu nempel di Madagaskar sana, dia kaya dari barang-barang dari tasik, dia kaya dengan kulit dari Bali, dia kaya dengan minyak sawit dari Sumatera. Bukan Singapura. Kenapa? Sumber daya manusia. SDM. Jadi apa Indonesia bisa kaya? Bisa maju? Sangat bisa. Kapan? Kalau SDM Indonesia Berkembang. sudah maju, SDM Indonesia punya komitmen untuk membuat Indonesia maju. Tapi kalau dia belum punya komitmen, karena dia masih committed kepada diri sendiri, maka tidak akan bisa. Nah, kapan ini SDM Indonesia itu akan bisa committed? Kalau pendidikannya cukup, pemahaman Pancasila dan kesetiaannya cukup, pemahaman dan pelaksanaan agamanya cukup dan benar. Ini sudah merisa semua, maka SDM Indonesia bisa. Tapi kalau tidak, masih mikir keluarga, masih mikir diri sendiri. Kamu nanti jadi orang pintar, mudah-mudahan kamu jadi orang pintar, kamu orang maju. Jangan pikirkan diri kamu, nggak usah negara memikirkan kamu. Karena kamu pejabat, karena kamu pengusaha, karena kamu dosen. Dosen itu yang memikirkan dia negara. Dia nggak usah nyari duit. Polisi itu jangan nyari duit. Yang mikir dia itu negara. Tapi nggak, polisi nyari duit. Guru nyari duit. Yang dia pikir bukan murid, duit. Kenapa? Kebalik juga, karena negara belum memikirkan mereka dengan penuh. Jadi sama itu ada tolak belak, ada timbal balik. Jadi bahasa Belanda itu ada wisselwerking. Pertanyaan selanjutnya, tadi kan kita ngomongin negara Indonesia. Sekarang manusia Indonesianya Pak De bisa maju gak jadi manusia unggulan di sekitar dunia? Yang tadi kita telah singgung menurut sumber daya manusianya kan menurut Pak De ya. Nah, menurut penjabaran Pak De itu gimana? Manusia Indonesia itu hebat, manusia itu bukan sekadar unggul, hebat. Coba kamu perhatikan, kamu masuk pergi mengunjungi beberapa universitas di dunia, di Asia, di Eropa, di Australia, Amerika tidak. Saya tidak kesana. Asia Tenggara terutama. Di mana ada anak Indonesia kuliah, anak Indonesia itu menonjol. Hebat. Paling terlihat ya, spotlight. Iya. Jadi umpamanya di Universitas Singapura sekarang, Lee Kuan Yew University, Universitas Lee Kuan Yew, itu universitas bukan itu sekarang. Cari, datang kamu ke sana. May I say Indonesian student? Yeah, we are 20 here, 20. Can we talk together? Kumpul. Tanya mereka, berprestasi semua di bidang mereka. Begitu juga di Universitas mana, di Chulalongkorn, di apa namanya, Thailand. Iya, Chulalongkorn. Jadi anak Indonesia jangan diragukan. Saya punya cucu kelas 1 SMP.
Dia belum hafal Al-Quran, tetapi dia bisa membaca, sudah tamat membaca Al-Quran tak berapa kali. Dan dia mengerti bahasanya. Karena di samping belajar Al-Quran, dia belajar bahasa. Kelemahan kita, baca Al-Quran bisa, bahasa Arab nggak bisa. Yeah. Bagaimana itu bisa terjadi, sedangkan Quran itu bahasa Arab? Itu masalah sendiri buat bisa dibahas. Bahasa Inggris, setiap ketemu sama saya bilang, I don't think that you have to speak Indonesian anymore. You have to speak English. Ya, dia bilang, saya bahasa Inggris saya maju sekarang karena biasa sama kakak. Karena bahasa yang saya pakai dengan dia itu, seperti yang saya pakai dengan kamu ini hari, itu adalah bahasa Inggris yang bagus dan benar. Jadi itu lebih banyak expression daripada aturan-aturan. Ya, daripada aturan-aturan itu. Expression pokoknya saya bilang, don't forget to tell me if you want. Saya tidak bilang let me know if you want. Saya bilang don't tell me, tapi saya bilang tell me if you need something. Let me know in case you need something. Saya bahasa Inggris saya begitu. Tapi bisa saya rubah. Saya lihat bahasa Inggris dia, jadi bahasa Inggris saya menyesuaikan. Hari ini adalah bahasa Inggris kamu. Saya tahu bahasa Inggris kamu kayak apa, itu yang saya pakai. Karena itu kamu senang bahasa Inggris saya. Oke, kita lanjutkan. SDM manusia itu, Indonesia itu luar biasa. Jadi saya sedikit pun tidak ragu itu. Percaya banget. Ya, sedikit pun saya tidak ragu, anak Indonesia itu luar biasa. Tidak terurus pun mereka masih berprestasi di sekolah. Tidak ada guidance, tidak ada yang ngajar, tidak ada maknya buta huruf. Di sekolah dia bisa juara. Anak Indonesia itu bisa menjadi lomba matematika internasional, dia menang. Kamu perhatikan, kita mesti, saya kagum sama mereka. Tetapi ini tidak bisa jalan sendiri. Harus ada yang Banyak faktor, bukan harus ada, banyak faktor. Tahun 58, saya umur 18 tahun waktu itu. Kan saya tahu lahir tahun 40. Saya masih sekolah di Medan. Saya kelas terakhir SMA di Medan. Saya tinggal di satu rumah kepala dinas pendidikan Sumatera Utara. Anaknya one of his son was in state di Amerika. Dia tamat SMA di Medan, ketemu sama orang konsulat, dia ambil orang konsulat, diberi scholarship beasiswa di Amerika. Karena anaknya pintar. Perlaungan Buddha Siregar namanya, abang saya panggil. Saya masih kelas 1, kelas 2, dia sudah tamat SMA. Jadi saya masih SMA, itu dia sudah berangkat ke Amerika. Dia sama-sama dengan saya menjadi anggota USIS, United States Information Service. Dan saya presidennya pernah. Itu anak sampai sekarang nggak pulang. stay di sana berarti. Di Amerika. Berangkat itu dia tidak pernah pulang lagi. Nah, dia di Amerika jahat juga. Mereka jadikan dia anak Amerika dengan brainwashing dan sebagainya. Brainwashingnya bukan dengan gaya Belak-belakan. pemaksaan, gaya Rusia segala macam, tidak, tetapi dengan hal-hal yang enak, hal-hal yang baik, sehingga memang dia menjadikan Amerika pilihannya. Ternyata dia menjadi ahli atom Amerika Serikat. Atom. Iya, atom. Ahli Rumit. atom. Hah? Rumit, ilmunya rumit banget. Iya. Waktu tahun 58, 60 tuh. Ahli atom tahun 60. 1960. Bayangkan. Saya tahu kemudian sudah belakangan ketika tahun 80-an ada ahli atom Indonesia Profesor Baikuni di Pusat Tenaga Atom Indonesia yang di Pasar Jumat. Saya dalam rangka BP7 82. Saya di sana, saya menatar dosen-dosen di sana dan sebagainya, termasuk staf.
saya bertemu dengan Taifun. Saya ngobrol-ngobrol, saya menyebut nama Parlemen Muda Siregar, belum ada. Taifun pegang saya erat sekali itu. Oh, I know him. Dia yang menceritakan pada saya. He doesn't know Indonesia in the movie. He doesn't want to come back to Indonesia. He want to stay in the state. Brainwashing gaya mereka. Ini kenapa? Karena Indonesia tidak begitu memperhatikan orang. Kamu bisa hilang luar negeri, orang Indonesia nggak tahu kok. Kamu mati di Indonesia, orang nggak tahu kuburannya di mana. Kalau nggak nenek kamu, kakak kamu yang ada. Tapi kalau di Inggris kamu, saya dulu punya kakek pernah tinggal di London tahun sekian, tahun 80 dia meninggal di London. Mereka cari ketemu kuburannya. Mereka care. Ini perlawanan hilang aja. Ini kedua faktornya. Perhatian belum ada. Ketiga, mereka sukarela, mereka pulang ke Indonesia. Mau kerja aja di Indonesia susah, sudah gajinya nggak keluar. Membuat mereka tidak tertarik untuk kembali ke Indonesia. Sekolah di Singapura, kerja di Singapura, sekolah di Belanda, kerja di Belanda, sekolah di Australia, kerja di Indonesia, Australia, dan seterusnya. Nah, jadi banyak faktor begitu. Saya cuma menjawab satu, sangat mungkin dan bisa sekali. Nah, faktor-faktor ini perlu satu bab khusus buat kita bicara. Tidak mungkin dalam 2-3 detik. Betul. Itu sudah tadi pertanyaan penutup Pak D. Oke. Terima kasih banyak Pak D. If you don't have any more question, saya bilang kamu boleh datang, kamu boleh pinjam buku saya. Kamu sudah pernah baca umpamanya Di Bawah Bendera Revolusi? Belum. Saya punya. I've heard it. Pernah mendengar. Ya, saya punya jilid 1, jilid 2. Jilid 1 itu tulisan Soekarno sebelum kita merdeka. Jilid kedua pidato-pidato dia di dalam dan di luar negeri. Itu kalau kamu ingin mengetahui sejarah Indonesia from that story, that book, segini bukunya. Ada 2. Saya punya di dalam. Kemudian orang Indonesia itu sekarang tidak suka membaca. Betul Pak D. Saya pernah di sini, orang masjid itu kalau ada masalah mereka ke sini minta tolong saya, menanyakan apa itu ke sini, karena itu saya dipanggil Pak Guru. Suatu saat ada orang masjid bilang, kalau Bapak suka baca, kalau saya enggak. Tapi kamu Islam kan, saya bilang. Ya. Kamu belajar bukan membaca Al-Quran aja, belajar agama kan, orang Islam. Apa bedanya Pak? Ya, Al-Quran itu sebagian dari ajarannya sebenarnya. Agama itu lebih luas, karena agama itu unsurnya fikih. Fikih itu Furqan, Ijma, Qiyas, Hadis. Furqan itu Quran, hadis termasuk juga di situ. Qiyas dan Ijma termasuk. Tapi orang Islam harus baca. Ya kok harus apa? Harus. Tahu kamu sebabnya harus. Muhammad itu suka berkhalwat. Khalwat itu semedi. Dia semedi di Gua Hira. Kalau sekarang bertapa. Iya. Muhammad khalwat. 2-3 hari dia pulang, kembali lagi, atau istrinya mengantar dia makan di sana. Apa yang diperoleh dalam khalwat? Ayat pertama yang lagi di Gua Hira itu, ketika Rasulullah sedang berkhalwat, apa? Iqra. Baca, arti Iqra itu. Jadi bagaimana kamu akan melangkah ke tempat lain kalau yang pertama pun kamu ingkari? Coba renungkan, saya bilang. Jadi Islam itu disuruh pintar. Perintah yang pertama baca. Kemudian kayak itu Rasulullah tidak bisa membaca, dia hukumi, dia buta huruf. Dia tidak bilang, saya tidak bisa baca. Dia berkira, datang lagi, baca, Iqra. Dia bilang, apa yang harus saya baca? Datang lagi ketiga, baca. Dia hampir pingsan.
Yang dibaca tidak ada, dia tidak bisa membaca. Baru yang ketiga itu dia menyadari. Dia melihat alam. Dia melihat pohon-pohon, daun yang bergoyang, burung-burung yang berkicau, air yang gemercik, debu-debu yang berterbangan, pohon kurma yang melambai-lambai, awan yang berarak. Dia perhatikan. Itulah bacaan yang pertama. Alam. Jadi jangan kamu ulangi mengucapkan itu. Kelihatan bodoh kamu sebelah melihat. Kelihatan bodoh kamu kalau mengatakan saya nggak suka baca. Saya rasa nggak perlu baca, nggak boleh. Perintah yang pertama baca, kamu juga. Nggak ada orang pintar nggak suka baca. Orang nggak baca pintar nggak ada. Sampai sekarang berbeda kamu baca itu dengan membaca benar-benar. Jadi makanya my library is open. You may come here. Bahkan dosen kamu kalau suatu saat aja ngobrol di sini saya suka. Karena sampaikanlah walaupun satu ayat kan. Sampaikanlah. Mumpung saya masih bisa berpikir jernih. Mata saya tidak terang lagi. Saya baru operasi katarak. Telinga saya tidak begitu terang lagi. Tetapi pikiran saya masih terang. Kenapa? Saya pelihara pikiran dan hati. Dua harus sejalan. Jadi kamu di guidance, dibimbing oleh dua itu, pikiran dan hati. Jangan pernah terpisah. Dalam hal-hal yang bersifat keputusan emosional dan sebagainya, panglimanya adalah logika. Logika. Dalam segala hal mengambil keputusan, logika. Kemudian rasakan, nikmati, segala macam lakukan dengan hati. Kalau dua itu sejalan, kamu berjalan pada rel yang benar. Dua itu, satu rel kiri, satu rel kanan. Allahumma anika hakku. Kamu mengaji kan? Berzubnat? Belum, tapi saya kurang paham bahasa Arab. Ya, Allahumma arinal haqqo warzuqna wa arinal batila warzuqna. Ya Allah, itu harus kamu hafal dan sering ucapkan. Itu bimbingan kamu. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang benar supaya kami bisa mengikuti. Tetapi perlihatkan juga jalan yang salah atau menyimpang supaya kami bisa menghindari. Doa yang luar biasa. Itulah menghidupkan mekanisme antara head and heart. I think that's okay for today. Saya ngomong lama. Saya capek. Kenapa saya mau? Karena saya lihat kamu punya bakat. Kamu punya pengertian. Kamu bisa menjadi politisi yang bagus. Politisi yang bagus itu bukan merebut pangkat di partai, bukan itu. Saya dulu pemimpin partai. Saya pernah memimpin ketua PDI Jakarta Raya, ketua satu ya. Jadi ketua umumnya mereka di Jakarta saya. Tapi saya ke partai itu bukan, saya pernah menjadi anggota DPR di Lampung, bukan di sini. Nah, di sini saya tidak berniat menjadi anggota DPR itu dan sebagainya. Tapi I know too much. Terlalu banyak yang saya tahu. Kenapa nggak saya sebarluaskan? Sampai sekarang murid-murid saya, anak-anak saya, Bapak jangan meninggal Pak ya. Sayang pengetahuan Bapak di bawah. Anak-anak namanya lucu ya. That's okay. Thank you very much for coming and then you may come here again anytime. Thank you so much. Terima kasih banyak Pak De. Ya. It's such an honor for me. Terima kasih juga telah meluangkan waktu untuk saya untuk memberikan wawasan kepada teman-teman. Ya. Terima kasih banyak Pak De. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kamu boleh bilang sama teman-teman kamu kalau mereka mau belajar datang. Dosen-dosen kamu bilang, ternyata di sana ada orang pintar sekali dan dia terbuka untuk mengajar kita, untuk memberitahu kita pun nanti. Ya? Oh iya Pak, Because aku mau bertanya, kira-kira pada saat Pak De jadi BP7, umur Pak De berapa? itu umur berapa? Sekitar 82 mulai BP7 terbentuk sampai 97. 42. Ya,
Ngerti? 42 tahun. Saya boleh foto Pak De, foto Pak De-nya. Ya. Saya foto, saya izinkan boleh? Boleh. Pak Ade mau foto. Senyum. Kedua kan? Itunya boleh. Apanya? Oh ini. Budi. Ini anak Pak Ade itu. kan foto. Ya, tapi nanti aku juga foto sama Pak De boleh. Ini apa sama Pak Ade? Sama Ini Pak Ade aja, sekali aja. Sama Pak Ade aja di situ. Iya. Jadi nggak 2 kali kerja. Atau sama aku mungkin udah ya? Pak Ade dulu coba. Pak Ade Di boleh. situ kamu. Ini diapain?